Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Raffi Ahmad. Wey. Gue akhirnya main juga nih ke Wawan Canda nih. Wawan Canda. Lo kok nggak capek-capek sih, Vi? Gua emang itu prinsip hidup gua. Kalau capek istirahat. Kita nggak boleh capek selama kita masih hidup. Wajar capek itu wajar. Jadi kalau kita capek kita istirahat dulu. Jadi jangan alasan kita capek tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksud gua. Gua dari dulu gitu. Istirahatnya kapan lo? Nah istirahatnya istirahat tuh buat gua bukan kita break, kita ngapain. Istirahat tuh kita menenangkan diri 1 jaman aja buat gua udah ini. Udah istirahat. Udah istirahat. Ngapain, nenangin tidur atau? Ya kalau dulu mabok ya. Kalau sekarang udah nggak boleh, Cing. Udah. Sekarang tetap. Nggak, kalau sekarang gue lebih main tenis. Jadi kita ngelampiasinnya main tenis. Kalau nggak gue lebih apa ya? Gue kadang kalau misalnya cuman duduk gitu di taman rumah doang sambil ngelamun aja. Gue kan nggak ngerokok, jadi gue cuma ngelamun sambil ngecek handphone. Jadi saya mikir ngapain, habis gitu ntar fresh lagi gitu. Tapi kalau badan kita udah capek, kita udah tahu, ya udah ntar ada waktu tidur, yang penting balik lagi ke 8 jam 1 hari deh gitu. Lo tetap dapat tuh 8 jam 1 hari? Enggak, kalau hari-hari biasa gue sekarang sih udah mulai agak-agak loyo ya. Paling gue jam 12 tidur, tapi gue selalu setengah 6 pagi udah bangun, jam 6 udah bangun tiap hari. Olahraga? Setiap hari gue tenis sekarang. Kan di rumah gue ada lapangan tenis, bukannya sombong ya, gue ngasih tahu aja cuman itu di rumah gue. Ya rumah lu ada lapangan apa aja? Lagi mau gue bikin lapangan badminton, bukannya sombong ya, Cak. Iya. Gue cuma bilang aja nih. Iya. Jadi, apalagi kalau mau bikin lapangan? Pingpong, bukan sombong nih. Nyari sponsor maksudnya, pingpong sampai bawah. Bentar lagi ada lapangan bola rumah lu? Enggak. Atau di lapangan bola ada rumah lu? Enggak bisa. Tapi kan gua ada tim bola. Bukan sombong nih, ada di Liga 1 nih. Udah naik dia? Udah. Tahun kemarin emang posisi di bawah, tapi kan nggak ada degradasi jadi nggak turun. Kan lagi fight lagi. Vi, kalau itu tuh lo punya, lo beli, lo gimana sih sistemnya? Bola beli. Jadi dulu aku sisi Cilegon. Namanya kan lu Cilegon United. Terus akhirnya gue ambil jadi Rans Cilegon, cuman karena tempatnya nggak di Cilegon, jadi kan gue nggak mungkin pakai Cilegon, jadi pakai namanya udah deh Rans Nusantara aja, karena masih belum tahu sampai sekarang juga. Gue lagi masih musafir lah, masih mencari. Biasanya tim bola tuh kalau misalnya di suatu tempat, misalnya tiba-tiba tahun ini kan gue di Jogja nih, di Sleman, terus tiba-tiba misalnya tahun depan, ya gue juga nggak tahu masih Sleman atau nggak, tiba-tiba di salah satu kota yang kita tuju juara, ya udah ntar di situ aja gitu kan. Home base-nya maksudnya? Iya, ini kan masih nyari, makanya masih nyari. Di Jakarta nggak mungkin? Kemarin udah di Pakansari, tapi kan kemarin sempat renovasi, terus karena kemarin gue posisinya terakhir, ya sponsor juga beberapa ada yang pergi, gue penghematan deh. Jadi gue kalau di Jogja kan memang semuanya lebih efisien gitu loh, dari makanan, mes dan lain-lain, latihan. Itu klub bola gitu menguntungkan gak sih secara bisnis, Vi? Emang harus ada passion dan hobinya. Lu percaya nggak? Itu kalau Liga 1 gitu ya paling murah aja itu keluar duit tuh ya. Dia di luar kita nanti dapat tiket, dapat sponsor. Itu pasti 30-an, bahkan kalau yang tim-tim gede mungkin ada yang di atas 50 miliar. Per tahun. Per musim ya? Per tahun. Udah gaji pemain segala macam itu? Udah gaji pemain dan kayak gitu-gitu. Makanya tim bola itu butuh sponsor. Kalau penonton juga kita butuh, kayak kemarin tahun lalu kan ada tragedi tuh. Terus nggak ada penonton, kasihan juga teman-teman kita kan pasti berkurang pemasukannya. Pemasukan dari tiket ya? Benar. Jadi buat supporter nih makanya maksudnya taat sama aturan. Kalau ada supporter yang emang bagaimana itu timnya yang kita yang kena gitu, panpel kita yang kena. Bahkan klubnya di penalti gitu. Iya, kita ya tergantung kesalahannya seperti apa gitu. Bisa kena juga kayak kemarin kan. Ya apapun itulah, kejadian apapun itu pasti kan nanti ditelusuri kan. Kalau memang ternyata kesalahannya dari sekarang, apalagi Pak Erick Thohir kan ketua PSSI sekarang mau merubah regulasi-regulasi demi kebaikan bersama. Kalau memang sekarang dikasih tahu nih misalnya untuk kita mulai dari nol lagi, misalnya tim bola gua lawan tim lu, misalnya main di tempat gua, tim lu nggak boleh datang gitu, misalnya home aja, ya lu harus supporter lu harus nurut, kalau enggak nanti lu yang kena gitu. Itu kan namanya untuk disiplin aja dulu sampai nanti udah ini akan kembali lagi normal.
Di akhir-akhir ini memang lo passion banget di olahraga, emang dari dulu lo senang olahraga Jadi dari gue kecil? dulu cita-citanya tuh emang nggak suka sekolah gue, maksudnya nggak suka pelajaran. Iya. Gue sukanya olahraga, nilai olahraga gue memang rata-rata bagus. Jadi gue dulu 2 SD itu udah dikirim dari sekolahan gue, SD udah atletik. Atletik tuh juara SD senasional. Apa lo? Lari sprint, lari estafet. Sprint gue juara 3 waktu itu. Kalah sama anak Papua, gue inget banget tuh. Kenceng banget larinya. Terus gue mulai SD tuh main tenis, ikutan pernah. Tenis tuh kelas 5-6 SD ikutan kejuaraan nasional, tapi cuman masuk 2 ronde kalah. Badminton main di depan rumah, sih sama anak kampung. Main bola, gue dulu sempet mau seleksi jadi kiper Persib Junior. Terus main baseball, gue dulu main baseball di Georges Bandung, di Lodaya. Jadi memang gue hari-harinya dulu olahraga pelajaran tuh gue bukannya nggak pinter ya, tapi karena memang gue lebih seneng yang aktif bergerak gitu. Iya. Dan berhenti tuh habis itu. Nah, begitu masuk dunia entertainment. Jadi waktu gue SMP menuju ke SMA pas di dunia entertain ya, pas gue pindah ke Jakarta, udah syuting. Mabok. Iya, belum. Oh, belum ya? Belum, jadi honornya masih 500.000 kan. Pas honor gue udah 10 juta lah. Emang lu pernah juga sampai 500.000 di awal-awal? Pertama gue 500.000, cing. Jadi gue pertama kali 3 SMP tuh dibayar, tapi buat anak 3 SMP mah 500.000 gede ya. Tapi kan 500.000-nya gue pakai buat, dulu bokap gue masih bisa ngantar-ngantar, tapi kadang kan udah sakit-sakitan tuh almarhum. Jadi 500.000 tuh gue sama Baimung tuh. Jadi pertama kali gue syuting tuh sama si Baimung. Si Baimung masih gembel. Nah itu juga sama tuh, masih rusak tuh. Pantesan dia kayak mendalami banget udah jadi gembel ya. Rusak ya, dia rusak banget gue. Jadi gue sama Baim tuh, gue inget banget Baim dibayar gue dibayar 500.000, si Baim dibayar 740.000, tapi dia dipotong agensi 20%. Jadi sama aja, gue nggak pakai agensi waktu itu. Jadi 500.000 tuh, gue masih tinggalnya kan di Bandung, syutingnya di Bogor tuh, si Baim Jakarta. Kita naik bis berdua tuh. Terus cari hotel yang di belakang Ramayana Bogor, yang 50.000 sampai 60.000, patungan 30. Naik angkot yang hijau. Jadi 500.000 tuh bener-bener kita dulu tuh duit transport 10.000 aja dari lokasi syuting gua harus ambil kan lumayan buat gua, bener-bener gua ngerasain dari bawah banget. Iya. 500.000. Wah, akhirnya itu 3 SMP tuh, pas kelas 1 SMA, udah nanggung nih kayaknya gua dapet peran utama. Peran utamanya gue dulu dibayar masih 750.000, cuman jadi emang zaman dulu gitu kenaikannya kecil kan. Iya. Akhirnya bokap gue udahlah Jakarta aja, pindah deh gue ke Jakarta. Udah nekat, modal nekat. Tapi sekolah aja. Sekolah tapi pindah rusak sekolah gue juga. Di kelas 1 SMA, di SMA 3 pindah ke SMA 16. Naiknya suruh naik pindah karena gue tinggal sendiri. Namanya lu syuting kan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gara-gara gue pernah suatu hari ke sekolah, udah gue baru kelar jam 3 subuh, telat gue datang ke sekolah dikunciin tuh sama satpam. Sakit hati gue, dia nggak tahu apa nih, gue naik mikrolet. Jadi gue udah perjuangannya, udah gue baru kelar jam 3 subuh, gue sampai rumah nih cuman ketimbang mandi doang, sholat subuh udah gitu, udah gue jalan naik mikroletnya mogok, terus naik bis patas, naik mikrolet lagi. Turunnya kan di depan SMA 3-nya agak jalan jauh. Anjir nih kagak boleh masuk, dalam hati gue apa karena gue kan gue anak dari Bandung gitu kan, maksudnya kan ya dari ya meskipun gak daerah-daerah banget lah, cuman kan emang gue akhirnya sebel waktu itu. Akhirnya waktu itu gue udah jadinya syuting udahlah kalau emang capek gue nggak sekolah gitu, nggak ada yang larang. Kalau ditanya nyokap gue ya bilangnya sekolah tetap. Sampai ujung-ujungnya pas terima rapot, nih bu, anak ibu 30 hari apanya izinnya masuknya 30 hari doang gue cuman masuk. Iya. Jadi akhirnya disuruh boleh naik tapi pindah. Akhirnya lo dapat ijazah dari SMA mana? Ada SMA 16. Oh, dari 16. SMA 16 gue dapet, udah gue cuman tadinya sempat mau nerusin sekolah kuliah di Parmat, tapi baru masuk berapa udah gue udah keenakan syuting tuh. Syutingnya udah dibayar udah oke lah. Dan itu gue udah terlena, dari situ gue udah terlena tuh. Sempet terlena ya? Terlena. Karena dulu gue kelas 2 SMA aja, kelas 3 SMA aja udah dapat honor tuh. Zaman dulu gue udah 15 juta, 20 juta cing. Main sinetron zaman dulu. Iya. Kan buat kita, gede banget kan. Juga orang tua juga jauh gitu. Jadi gak ada yang larang juga. Beli apa juga suka-suka hati juga. Iya. Gak ada lingkungan yang menjaga ya? Gak ada lingkungan yang menjaga. Gue kan lu ngontrak. Ya.
jadinya ya udah sempat rusak juga. Rusaknya sebenarnya kalau dibilang misalnya gue dulu ya namanya di Jakarta, anak Bandung gitu pengen gaul ya ke klub gini. Tapi gue bukan yang narkoba tiap hari, enggak, cuma yang buat seru-seruan aja. Gue kadang kalau ada cewek-cewek sini gue traktir yang gitu-gitu, emang flamboyan aja kayaknya gitu. Dari dulu. Cuman emang nggak boleh sih rusak. Iya. Sial ketangkep tuh waktu itu. Ketangkepnya udah lama. Maksudnya setelah itu lama. Tapi emang dulu itu jorok gitu. Maksudnya kadang gue ya emang masih kecil kali ya. Jiwa muda ya. Jiwa muda. Wah ada barang ini udah beli 50 nanti. Wah bagi-bagi gitu-gitu dulu. Kalau di klub gayanya so orang Bosi kaya baru gitu ya. aja gitu. Iya namanya juga anak sumur gitu dapet duit. Iya. Tapi memang kalau nggak kejadian itu nggak ada yang mengingatkan gue gitu, mengingatkan gue bahwa ya suatu hal yang memang nggak boleh itu, apalagi udah ada di undang-undang ya nggak boleh lah. Nggak boleh, ya, maupun kita cuma nyobain sekali ataupun kita mau ini ya ujung-ujungnya emang yang nggak boleh ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nah sekarang lo lagi TOSI nih, turnamen olahraga selebriti Indonesia tuh, idenya gimana tuh? Jadi waktu itu sejujurnya kan si Desta kan bikin acara yang sama gue tuh lagi tenis. Tiba-tiba tenis. Ternyata gue bilang sama Desta, yaudah deh, setelah itu gue mau bikin tuh. Desta karena waktu itu kalah kan dia, yaudah tadinya gue mau duet sama dia, udah yang tadi olahraga tadi kan kita musuhan nih, gimana kalau kita duet cari orang lain. Tapi akhirnya gue lawan Desta lagi tapi dengan double. Ternyata memang sambutannya kita kaget banget gitu, wah luar biasa. Akhirnya memang gara-gara dulu itu biasanya kalau memang kita bikin sama TV gitu teman-teman artis kan biasanya paling ngelawak nih, paling nggak seru nih, nggak serius maksudnya. Cuman gara-gara waktu gua sama Desta itu kan bener-bener latihannya bener kayak bener-bener kita persiapan lah. Terus pas gua sama si SCTV nih mau dia SCTV, yuk ayo kita bikin yuk, emang kayaknya seru nih kalau kita bikin. Pertama kali gua ngajakin artis mah susah banget. Apalagi kalau gue gabungin sama TV gitu, maksudnya bercanda nggak ada yang mau gitu, yang mau juga. Tapi pas keluar promonya sekarang gila sih, wah banyak banget yang memang pengen ikut, karena sebenarnya pada dasarnya di dunia tuh sports and entertainment tuh kalau digabungin tuh akan menjadi suatu hal yang besar. Iya. Karena ya atlet kan saat main gitu, ya tapi kan atlet nama-nama besar mungkin yang nama-namanya belum kedengeran, belum begitu menarik masa, tapi kan kecuali kalau nama atlet yang udah besar. Tapi kan kalau artis tuh seenggaknya dia baru belajar atau bisa aja, tapi kalau kita rapin kita bisa mensupport olahraganya itu gitu. Betul, jadi di sini yang gue seneng tuh pas di turnamen olahraga selebriti Indonesia semuanya tuh pada FOMO ini, gue latihan bener-bener nunjukin keseriusannya gitu loh. Iya, gue aja latihan lagi jadinya. Tapi ya tenis meja sih emang gak bisa langsung gue dikasih hadiahnya, Vi. Anjir. Tapi emang iya sih, gue kesel nyari lawan lu siapa ya? Desta harusnya. Desta, tapi lu menang lawan dia? Iya jauh lah menang gue. Ya udah ngapain lu tantang lagi? Iya biar tahu aja dia kalah lagi. Tapi ya kayak Desta kan emang salah satu temen gue yang idealis lah dia ya. Iya. Tapi saat emang ini juga dia surprise juga, wah turnamen olahraga selebriti Indonesia kemarin, Raf kalau ada ini gue mau. Jadi bener-bener akhirnya juga ustadz banyak juga yang Ustadz Subki, Habib Usman, terus ada lagi berapa pada kalau misalnya emang ada ini kita mau. Jadi bener-bener wah senang banget gitu, dari berbagai macam kalangan sampai ada politisi kemarin. Kalau memang ada nih politisi saya siap, ayo lawan siapa. Jadi bener-bener wah kayaknya kalau memang, dan kemarin juga sama SCTV ngobrol, insya Allah nih season selanjutnya udah kita persiapin lagi. Jadi nanti juara-juaranya yang di season ini kita taruh di raja terakhirnya di setiap cabangnya di season selanjutnya. Akan diadu. Ya misalnya season ini misal nih lu jangan GR, bisa lu menang. Kalau panjang umur nih. Iya. Hanya bisa dikalahkan takdir nih. Iya, misalnya lu menang nih terakhir final, menang lu tenis meja menang. Berarti tahun depan yang tenis meja nih berantem, tok juaranya misalnya si Anto. Berarti si Anto ini udah juara di season ini, tapi dia akan otomatis menantang juara season lalu. Kalau dia siapa yang menang nih, misalnya lu menang lagi, ya berarti lu nunggu lagi di season selanjutnya raja terakhir ya. Kalau lu kalah, berarti si pemenang ini yang nunggu di raja terakhir. Gue boleh ikut lagi gak kalau kalah? Ya tapi boleh dari bawah lagi. Dari bawah lagi boleh. Tapi senangnya kayak sejujurnya kayak
tenis meja sama tenis agak susah gue nyari pemainnya ya. Kalau badminton banyak banget. Ya. Kan atletik banyak banget. Kemarin sampai ada mau berenang, mau ada nanti mau bola, futsal. Cuman karena kemarin kan kita nyoba. Cuman tenis meja sama tenis lapangan tuh yang agak susah nyarinya. Iya. Gue pernah ngeliat yang program reality di Korea tentang pingpong. Jadi dikasih pelatihan gitu memang. Emang harus. Dikasih pelatihan khusus untuk berlatih pingpong gitu. Lo nggak mau bikin yang begitu-begitu? Mau, nanti untuk kedepannya mau. Ini kan sekarang penting animonya udah ada. Betul. Nanti kalau memang ada yang serius, kayaknya sih dari kita juga mau nyiapin coach gitu maksudnya. Yeah. Ya terserah kalau lo emang punya modal mau cari coach sendiri ya silakan. Tapi kalau memang ini ya kita siapin. Latihannya ya harus bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng sama si pesertanya. Biar mereka seenggaknya ada, karena jeleknya tuh bukannya kita screening harus bisa main lu ya. Tapi kan kalau kita dapat lawannya misalnya nggak imbang atau dulunya nggak bisa, kan penonton pasti skip dia. Karena permainannya tidak enak ditonton ya. Betul, karena kan beda nih YouTube sama TV. Kalau TV kan pacing harus cepat. Kalau misalnya kita dragging dikit, udah pasti orang kabur kan. Apalagi saingannya si kita nih bikin turnamen olahraga selebriti Indonesia, di sampingnya kan bola Liga 1, berat juga. Tapi kalau nggak ada Liga 1 mungkin kita lebih bisa gede banget. Jadi intinya emang olahraga tuh bagus banget sih di Indonesia sih. Ini si yang Tosi ini konsep segala macam produksian yang bikin Rans. Iya, yang bikin Rans. Jadi SCTV tinggal nayangin. Kita dibantu sama manpower dia lah. Kita kan nggak punya banyak kamera segala macam gitu. Tapi memang yang ngerjainnya kita. Itu juga gue ngelatih emang supaya tim gue ada yang bisa versi TV. Iya, karena gue tuh bukan orang yang idealis sih, Cing. Maksud gue kayak kemarin bikin YouTube, ya udah kita bikin YouTube. Tapi kan terkadang kalau kita formatnya buat TV kan kita harus reformat lagi. Betul. Jadi memang terkadang gue mencoba jadi bunglon aja untuk segala sesuatu itu. Buat gue entertainment itu luas ya. Entertainment itu kan ada YouTube lah, ada TikTok lah, ada TV lah, ada TV kabel lah, ada apalah ya. Gue akan masukin ke semuanya karena buat gue, karena gue kan emang basicnya selain emang entertain ya, gue basicnya ya bisnis kan di sini kan. Kalau buat gue bisnis itu selagi kita punya kerannya banyak, yaitu buat kita menguntungkan. Kalau keran satu kita rusak atau air lagi nggak deras, kan kita bisa buka keran yang lain. Gitu. Iya. Nah, Ran sendiri sekarang apa aja divisinya? Banyak sih, gitu tuh ada berapa? Hampir 15 lah unit usahanya Ran itu. Ada sport, ada snack, ada makanan, ada properti, ada apa, memang cukup banyak juga. Nah, semua tuh lo yang handle? Hampir semua, kecuali kalau yang fashion dan ya mungkin 80% gue lah, 20% Gigi lah. Ya memang kembali lagi ke karakter gue gitu. Karakter gue contoh misalnya, gue kan dulu gue main sinetron, main film, main ini, bukan gue maruk sih, karena gue punya bukan cita-cita ya, prinsip hidup gue. Karena kan kita pernah ngerasain susah ya. Jadi saat kita susah, yang nolong kan diri kita sendiri. Jadi buat gue tuh emang kalau ditanya dulu, kita udah main film nih, main sinetron, udah jadi bintang sinetron, bintang film, terus kita jadi MC gitu. Terus ditanya kan, lu ngapain lu jadi MC lu? Gitu. Lu kan udah bintang. Lu kalau jadi MC lu bukan bintang. Kita panggil kan Cing Abdel, berarti kan bintangnya Abdel bukan lu. Gue selalu jawab, gue nggak mau jadi bintang, gue mau jadi langit. Nanti bintangnya gue tempel-tempel di langit gue. Gitu. Itu emang makanya gue pengen. Makanya gue nggak mau tergantung gitu kalau gue. Iya. Lo emang ada masa-masa terpuruk yang lo sendiri? Ya cuma gue doang nih yang bisa nge-handle atau ngerubah ini semua. Karena gue sih alhamdulillah ya, setelah menjalani di dunia entertain ini 20 tahunan lebih ya, nggak pernah masa sulit tuh. Awal merintisnya aja susah banget sih. Maksudnya gue tuh mungkin jenjang karirnya di entertain tuh nggak yang gitu. Gue tuh bener-bener ngerangkaknya tuh bener-bener gue ngerasain tuh kayak dari contoh deh, dari honor juga dari bener-bener setapak bawah gitu. Dan gue tuh kerja juga gue bisa honor berbeda. Misalnya di TV-nya Abdel gue dibayar 10 juta, nanti TV-nya Temon nawarin nih, Vi ada ini, tapi honornya lu jangan 10 juta deh, misalnya gue adanya 5 juta dulu. Ya udah nggak apa-apa, gue bilang, tapi nanti kalau misalnya rating lu bagus, udah jalan normal, boleh balikin gue ke harga normal ya gitu. Gue tipenya kayak begitu. Oh, jadi nggak ada standar harga lo? Nggak ada. Jadi karena buat gue tuh gini, gue males ribut masalah honor. Karena buat gue Argo itu kan tiap hari berjalan. Contoh nih misalnya nih, honor misalnya 10 juta, terus gara-gara kita misalnya cuma misalnya 7,5 juta nggak masuk kan sama honor kita misalnya.
gue masih cuma gara-gara 2,5 juta nih kagak masuk. Tiba-tiba acara stripping kan 30 hari. Kan daripada gue kehilangan itu, ya udah mendingan gue bikin make a deal aja. Oke deh, gue ikut lo, cuman ada ini kalau misalnya 2 bulan lagi misalnya rating lo oke, atau nggak udah 3 bulan kan berarti program lo udah nggak jalan, balikin gue ya ke owner gue gitu. Gue selalu, jadi kompromi itu nomor 1 dalam apapun itu di gue. Jadi gue nggak pernah saklek-saklek banget orangnya. Jadi beda TV, beda program, beda honor. Ya, tapi beda honor, tapi kadang gue suka ngomong lagi ya. Gue ngomong misalnya ini standar gue segini, tapi nanti kalau misalnya itu lu balikin lagi ya ke honor gue ini ya gitu loh. Iya. Jadi enggak, dan gue juga untuk segala sesuatu hal yang start dari bawah, gue juga ngerti karena kita juga kan di belakang layar kan misalnya oke nih produksinya mahal juga nih kalau bayar dia harus segini dulu di awal. Tapi kan kalau memang programnya udah bagus, kita juga ngerti udah ada napasnya itu program gitu. Ya pinter-pinter juga di situ sih. Iya. Nah, Tosi ini kenapa SCTV yang lo pilih? Sebenarnya tadinya mau dibikin sama Ran sendiri. Jadi ini sebenarnya udah dari tahun lalu sama SCTV ini udah mau bikin, ayo dong kita bikin olahraga gitu. Nah kemarin momennya pas aja sih, habis lagi tenis itu terus SCTV yuk kita mulai ini, udah akhirnya kita mulai. Cuman awalnya agak kesusahan emang nyari artis, karena kan ayo Raf mau berapa cabang, ayo gue cari yang memang tenis, badminton, pingpong, tenis meja. Wah nyari artis juga susah banget. Akhirnya SCTV juga bantu juga sih beberapa artis yang emang artnya dia. Ya mudah-mudahan sih di pilot ini, dan SCTV juga support banget gitu promonya. Gue bilang ya sabar ya, kalau memang minggu pertama mungkin belum gimana, akhirnya minggu kedua ratingnya bagus, masuk 10 besar tuh kita. Minggu ketiga ini karena gue udah lega di minggu ketiga sama minggu keempat itu kan udah masuk semifinal final kan. Harusnya secara permainannya lebih bagus. Dan kemarin sih bocoran-bocorannya udah siap, SCTV udah mau untuk season selanjutnya. Itu pun udah kebagi sama beberapa platform ya, karena di Rans juga live, di video juga live. Kalau semuanya hanya di TV berarti lebih gede lagi ya. Dan kalau misalnya lagi nggak, misalnya season bolanya lagi off aja, itu kita mungkin bisa 20%-an lebih share-nya. Share-nya. Dan itu kita di sore lagi. Agak susah emang lo di sore itu. Iya. Jadi happy berarti, happy banget sih SCTV ya? Ya happy dia. Cuman ya kita nanti minta naik honor lah. Ini berarti yang ini ada kompromi di awal nih. Nah kalau ini sejujurnya gue juga belum. Kalau ini kan kita dibeli putus gitu. Ini juga karena gue buat belajar ya. Jadi saya kayak oke deh, ini ada duitnya segini, lu yang kerjain. Ya udah, gue yang kerjain. Iya. Gitu. Ya kalau kayak gini-gini memang sejujurnya kalau kita bikin, kan kita sponsor kan bukan masuk ke kita, masuk ke TV kan. Tapi kalau beda sama kita bikin kayak lagi-lagi tenis gitu, kan kita sponsor kita cari sendiri buat kita sendiri. Tapi ya nggak apa-apa buat kita juga. Ya kayak pilot project lah ini ya. Kayak pilot project lah. Iya. Mudah-mudahan ada season berikutnya. Lo milih pingpong, gue seneng banget Raffi, karena gue adalah pencinta pingpong dan Kok lu bisa jago banget sih? Enggak, lu kenapa bisa jago banget? Karena yang lain gak jago, Vi. Gue tahu sih. Jadi gue kelihatan jago banget. Padahal kalau sama pemain pingpong yang paling cupu pun gue cupu. Iya, ya kan kayak dulu gue main waktu kecil kayak lo aja lah, SMP, SD itu mainnya agak serius. Jadi masih ingat pukulan kayak lo tenis kan pernah main. Akhirnya kita balik lagi. Begitu kita latihan lagi, muscle memorinya tuh gampang kepanggil gitu. Lo kenapa milih pingpong? Jadi sebenarnya sejujurnya kenapa milih gue, karena harus menghemat budget di mana badminton dan pingpong itu kan bisa sebelahan. Nah di UNJ itu Universitas Negeri Jakarta itu ada tenis, pingpong, badminton. Udah deh, gue pilotnya itu dulu. Atletiknya di hari terakhir aja. Di situ juga ada tempat juga. Jadi memang yang pertama gue harus cari tempat yang bisa multifunction dulu. Ya karena kan TV juga dia nggak akan mau kasih harga yang bagus kalau yang pilotnya belum jalan kan. Iya. Tapi mungkin ya di season selanjutnya gue pengen bikin ada yang berbeda, mungkin berenang, tinju. Nah kemarin tuh mau tinju, cuman karena di sore hari kemarin udah coba kita bikin yang lucu-lucu dulu, jangan yang terlalu keras dulu. Tapi udah ada masukan juga tinju, berenang yang memang berbeda. Iya. Jadi season berikutnya cabornya pun bertambah. Pasti bertambah. Dan nanti kita akan artis-artis tuh bakalan kita ceritain. Kalau orang casting kan open casting, kalau ini bener-bener artisnya bener-bener di Instagram itu harus kasih lihat dia
cara mainnya dulu. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung lagi gitu. Kalau memang kita yakin dia bisa main, oke kita call gitu. Karena kan kita harus menjaga marwah turnamennya. Bener nggak? Iya. Siapa emangnya? Ya si Mulyadi itu, Mulyadi. Terus siapa lagi kemarin ya? Mulyadi. Tapi kalau gue rasa Mulyadi dia grogi, dia memang grogi sih. Dia bilang pas latihan sih gue lihat emang bisa, tapi pas main kan bisa. Di KDP, pas lagi latihan ngirimin bagus, pas main juga hancur-hancur juga emang. Tapi ya nggak apa-apa sih, ya entertain juga. Iya. Lo nggak mau main pingpong, Vi? Nah gue nggak pernah belum pernah ketemu coachnya gitu. Yon bagus lagi. Nah bagus, dia kemarin ke rumah gue main tenis malah. Iya. Ya cuman gue pernah main sama Bilar aja gue kalah. Emang belum pernah nemu touch ya gitu. Kayaknya nanti gue buat tahun season selanjutnya gue coba pingpong. Gue coba lah. Iya. Gue bisa ngalahin lu sih. Nanti kan ketemunya di Raja Terakhir gue katanya. Oh iya. Kan gue season ini menang nih. Kalau ada umur. Menang kalau ada umur. Tapi lu paling susah siapa artis? Nggak ada ya? Jauh semua? Nggak jujur aja ya? Desta seru. Denny Cagur juga bisa seru. Jerome seru. Jerome kemarin gue ajakin tapi ACL ya. ACL itu cedera ya? Cedera di kaki, dia jadi nggak bisa lari. Iya. Atletik tuh nomornya apa aja besok ini? Lari 100 meter. Radit ikut apa? Raditya, aduh gua lupa nih, pokoknya 100 meter nih ada di sini, mana ya? Radit ikut atletik. Radit ikut atletik. Bisa-bisa. Tapi kan ada yang estafet. Tapi ini, Cinta Laura sih, ambis banget Cinta Laura. Nah Ibnu Jamil gue bilang nggak boleh lu ikut atletik. Iya. Nah ngapain maksudnya kalau Ibnu Jamil? Karena dia udah sering ikut. Iya. Mana ya ini emang kayak kemarin tuh Aldi Taher lawan siapa, Rizky Bilar. Aduh, Aldi Taher emang lucu banget. Tapi Aldi Taher gila sih Aldi Taher. Tapi dia temen lo dari dulu ya? Nah itu masih temenan nggak? Dulu sumpah demi Allah nggak begitu loh. Dia tuh dulu nggak begitu loh. Dia tuh dulu gua sama dia tuh kenal dari tahun 2021. Bayangin nggak? 2001. 2001 gua kenal sama dia. 2001 gua kenal dia di Coverboy bareng. Coverboy bareng tahun 2001. Dia sumpah dulu ganteng banget kayak Nicholas Saputra zamannya dulu. Yeah. Dia cool banget. Gua nggak ngerti kenapa sekarang begitu ya. Cuman ya karena gua kenal dia dulu, jadi gua nggak pernah sebel gitu. Cuman gua sempat bertanya-tanya ini kenapa ya dia berubah ya. Tapi ya mungkin karena dia kena cancer, kena yang lain-lain. Jadi dia mencoba untuk survive. Dia mencoba survive. Yaudah deh, yang penting gue bisa eksis. Gue cari makan di sini ya mungkin gitu. Gue akhirnya mikir, ya udahlah. Yang penting dia masih di dalam. Ya udah nggak normal sih. Tapi ya udahlah. Dalam lindungan Allah. Ini atletik nih. Atletik men 100 meter. Oh jadi ada lari 100 meter. 100 meter tuh Raditya Dika, Bastian Steele, Bara Valentino, Tara Budiman, Anwar BAB, sama Naufal Samudra. Oke. Terus lari cewek 100 meter Cinta Laura, Olivia Johnson, Akila Kalista, Maria Vania, Fani Gasani, Maria Selena. Terus juga ada satunya lagi atletik estafet 400 meter. Ada 3 tim tuh. Yang mereka bertiga akhirnya bagi-bagi tim jadi 3 grup. Oh, atletnya itu semua. Cuma dibagi tim. Iya, jadi akan ada 3 cabang. Lari cowok 100 meter, lari cewek 100 meter sama estafet. Iya. Ini yang kayak ininya lah, kayak konsultan olahraganya siapa, Vi? Ini di acara jadi kita ini. Setiap kali cabang itu kita berkomunikasi dengan contoh misalnya kayak tenis ya kita dengan salah satu paguyuban ataupun yang memang itunya tenis, gitu, badminton sama semuanya kita gitu. Jadi tim sudah berkomunikasi lah. Jadi tahu lah cara apa namanya sistem pertandingan. Dan kita memang hire perangkat pertandingan yang profesional bener. Kayak kemarin tenis sampai referee-nya Bu Dewi Fortuna tuh yang memang udah kelas dunia lah. Badminton juga sama, tenis meja juga sama. Pingpong pakai siapa? Lupa saya tuh. Emang gua nggak pernah bergaul sama orang pingpong, jadi tim sih yang nyari. Bergaul dong biar. Iya nanti gua bergaul. Iya. Ntar gua bikin beli deh gua meja pingpong. Beli klub pingpong aja lo mah, jangan beli meja pingpong. Kekurangan pingpong tuh kekurangan klub. Dia rame, tapi dia PTMSI-nya lagi dualisme. Iya, lagi dualisme. Payah banget itu. Ya gua nggak ngerti deh tuh, kenapa bisa begitu tuh. Lo ikut dong biar pada ini, biar naik
Pingpongnya. Duit lagi cing misalnya. Lo kan nggak habis duitnya. Siapa bilang? Hah? Pusing juga. Masa duit lo habis? Ya bisa habis lah. Duit tuh ngabisin sehari aja bisa habis. Nggak cuma sekarang gini karena gue harus udah lebih bijaksana gitu kan. Apa ya? Ya perusahaan itu harus kita hidupin kan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi terkadang juga kalau dulu tuh gue masih ada rasa gengsi gitu buat nutup unit usaha bisnis. Kalau sekarang merasa gagal gitu. Kalau sekarang gue udah 6 bulan aja nggak menguntungkan, udah dibuletin merah sama gue gitu. Ya karena kan dipikir-pikir udah nggak bisa gengsi-gengsi lah. Udah kita kerja misalnya payung perusahaannya kita udah kerja capek-capek tapi untuk ngebiayain ini kan kita kan bukan nggak fair juga sama fair juga. Gitu. Iya. Mobil juga kan masih banyak. Iya. Sampai diinjek-injek sama Alan Walker. Iya, gila nggak gue. Ya mobil sih memang kalau percaya nggak, gue tuh nggak pernah belanja baju, jam, paling nggak ada jam 1 lah, cuman 1-2 doang. Sisanya tuh gue cuma beli mobil doang. Kalau gue mobil sekarang berapa sih? Berapa ya? Nggak inget sampai 20 ada lah total ya. 20 mah ada. Yang lo pakai 10 yang mahal-mahal. Enggak 10 emang dari dulu kerjaan. Gue tuh dulu ya kerjaan gue setiap kali dapat duit tuh dari zaman SMA cuman nyicil motor sama mobil doang hidup gue. Ya memang gue nggak suka beli apa-apa. Kalau baju kan dapat endorse dari dulu kan. Ya makan deh gue makan seininya doang. Bayar listrik rumah dulu bujangan ya segitu-gitu doang. Ya udah gue paling bayar cicilan buat semangat gue kerja tuh karena gue ada cicilan. Asik nih beli mobil ini. Udah dah meskipun bisa gitu beli cash misalnya zaman yang dulu. Tapi udah cicilan jadi supaya kalau kita beli cash ya kan duitnya bisa habis ntar kita kelihatan kosong. Maksudnya kan kalau ini udah jadi gitu terus. Jadi salah satu motivasi gue dulu kerja terus tuh karena gue cicilan mobil motor. Lu percaya atau nggak percaya? Iya. Sekarang lu kalau mobil itu nyicil apa? Udah cash. Cuman terkadang mobil itu kalau pengusaha itu gini misalnya gue mau bikin usaha baru nih, gue sekolahin aja mobil ini gitu biasanya. Daripada sekarang ini kan kalau udah kayak ada perusahaan beda nih kan. Gue sekarang perusahaannya kalau dulu kan campur duit pribadi sama duit kantor. Kalau sekarang gue udah pisahin nih cing. Udah gue bener-bener pisahin uang pribadi sama uang kantor. Misalnya nih kalau uang kantor misalnya, tapi kan uang kantor nih berarti ya kan kita juga. Misalnya kalau uang kantor kita duit cashnya lagi nggak sehat, misalnya mau memulai usaha baru, dia kan pasti akan minta ke gua. Daripada ngabisin duit cash gua, oke, kantor nih ada mobil gua ya, gua sekolahin ya, tapi lu tanggung jawab nih, seenggaknya jadi kantor punya tanggung jawab. Jadi mobil juga menurut gua kayak mobil itu salah satu yang memang bisa kita uanginnya untuk itu gampang gitu, nggak ya meskipun harganya nggak seperti harga baru ya, tapi mobilnya kenikmatannya bisa kita pakai, masih kita bisa puterin juga. Gitu. Iya. Jadi mobil lo itu juga sebagai inventaris yang bisa dipakai untuk modal. Iya, jadi gitu. Kalau gua tuh mengeluarkan uang cash itu terakhir. Itu kalau udah kepepet banget. Jadi kalau misalnya gua mau, karena buat gua gini, kehilangan mobil juga, mobil kan bisa kita beli lagi gitu. Kalau gua mikirnya kan gampang. Jadi kalau misalnya gua buka usaha baru, saya perusahaan gue duitnya lagi nggak sehat, dia kan harus cari investor. Misalnya gue sendiri aja, kalau misalnya pasti pilihan pertama ke gue nih daripada gue korocek duit pribadi. Ini ada mobil gue, tapi kan kira-kira kita juga ada instingnya ini pasti balik modal. Oke nih mobil sekolahin ya, bisa dapat jadi berapa, yaudah lu kantor kira-kira sanggupnya balikin berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ntar tinggal cek ke banknya aja, udah gitu aja udah. Tapi kalau bisa sih yang paling cepat setahun, supaya nanti kalau udah ditanggung jawab di ini kan kita bisa gitu aja. Gue mainnya gitu aja sih. Tapi yang lo pakai mobil berapa? Alphard 1 doang. Yang itu nongkrong aja itu udah. Ya kadang gue suka pakai kalau libur gitu. Cuma kan gue tadi mau masuk ke rumah lo kan gang ya. Kagak. Gue juga jarang sekarang juga pakai mobil tuh, suka udah seumur gini tuh udah nggak kayak dulu. Nggak nyetir sendirinya ya? Udah nggak nyetir sendiri. Iya. Cuman mobil-mobil itu sekarang unik juga.
emang sih bukan dibilang investasi sih, tapi karena menurun ya nilainya ya. Iya, tapi ada mobil-mobil yang memang harganya nggak turun-turun banget. Misalnya kita beli, misal nih ya, bisa beli 13 miliar misal. Apa tuh mobil apa? Ada Ferrari bisa 13 miliar. Kita beli Ferrari yang bener nih. Ya kalau 10 tahun kemudian masih harganya masih around 10 miliar gitu. Tapi kan kita udah pakai masih segituan. Oke, ada juga mobil yang tiba-tiba kalau kita diemin 15, kalau kita sabar nih nungguinnya, kan kalau mobil-mobil sport kayak gitu terkadang dia udah berhenti, model itu udah nggak keluar lagi. Misalnya dia 10 tahun ke depannya keluar model yang baru nih, 10 tahun kemudian lagi keluar yang baru lagi, yang ini harganya bisa lebih mahal dari harga sebelumnya. Jadi kolektor item jadinya. Tapi harus pinter-pinter. Jadi gua nggak bisa bilang ini investasi enggak, tapi memang harus pinter-pinter aja sih kita. Dan gue juga terkadang kan ada yang bilang si Raffi nih pamer-pamer mobil, padahal mereka nggak tahu itu cara untuk promosi gue. Jadi gue pakai, ya kan mobil gue nih, gue pakai gini, itu beres cing. Kalau memang gue mau niat ya, ada aja mobil yang kemarin gue jual nih, gue bilang, gue pakai, mobilnya emang keren, ada aja orang, Mas Raffi saya boleh beli ya gini. Harganya bagus karena bekas Raffi Ahmad cing. Gue jual ke orang-orang daerah gitu, jadi orang itu suka nggak tahu itu cara promosi gue. Gue kalau udah bosan sama mobil nih, anjir gue udah bosan sama mobil, wah gue ini deh, gue flexing aja. Tapi kan emang mobil gue bagus gini. Ya harganya seginilah. Siap. Kalau emang ada yang mau ambil di YouTube gue ntar ada aja orang daerah yang ngambil. Apalagi kalau orangnya mau dikontenin gitu. Ya udah bang, mau bang, harga segitu. Ya udah bang, nanti saya konten. Ya udah deh, oke, deal segitu. Oke, jadi orangnya juga ada yang pengen. Ya ada orang yang pengen seneng gitu masuk konten, dia deal harga segitu. Jadi gue sering banget. Itu cara gue. Bisaan lu ya? Ya emang iya. Motor ada berapa? Kalau motor dulu gue percaya nggak, kelas 2 SMA, 3 SMA tuh gue udah punya motor 10. Ducati tuh gue udah 6, Harley itu udah 4. Hidup gue dulu sekolah itu cuman nyicil mobil motor, cing, bener hidup gue. Karena buat gue nggak perlu apa-apa lagi kan, tinggal sendiri, apa ya paling ngirimin ke orang tua secukupnya. Jadi dulu motor gue udah 10 motor tuh, inget banget gue. Ducati itu udah 6, Harley udah 4. Sekarang? Waktu pas ketangkep BNN gue jual-jualin. Iya, karena waktu itu kan agak susah. Gue udah ditangkep BNN dulu, disinyalir ini kong kali sama bandar, di freeze ATM gua. Di freeze ATM gua. Karena dipikir gua bersekongkol sama bandar. Wah, seminggu kan bayar pengacara, bayarin gue jual motor ratu. Pas abis balik lagi ke TV kan nggak semuanya langsung masuk kan kita kan. Ada iklan yang semua stop. Sedangkan waktu itu kan cicilan gue tetap berjalan. Gue minjem duit ke Denny Cagur 1 miliar waktu itu. Tanpa jaminan lah gitu sama dia. Dikasih sama dia. Sebulan gue janji ganti. Tapi gue lewat lah 2 bulan waktu itu. Tapi dia baik sih sama gue. Ya baik, 1 miliar dikasih aja. Denny juga uang lu banyak banget. Iya, gue bilang sama si Denny, Den, lu udah gue habiskan, gue ngomong makasih gitu Den di YouTube siapa. Terus dia bilang, dia marah sama gue. Ini gara-gara lu bilang gue minjemin lu gak pakai jaminan, nih DM gue isinya minjem duit semua. Tapi dari situ akhirnya gue motor udah mulai gue jual-jual, tapi sekarang masih punya. Berapa banyak? Ya masih 15. Tapi maksudnya ya motor gedenya nggak 10, motor gedenya 8, sisanya Vespa, sisanya yang lain-lain gitu. Yang lainnya gede banget. Cuma gue sukanya mobil motor aja. Sama sekarang itu tanah, properti, gue udah mainnya ke situ aja sih. Itu juga yang baru makanan. Bisnis makanan? Makanan itu dulu gue udah bisnis makanan, cuman kadang makanan itu yang gue pelajarin ya, kalau kita jualannya makanan yang aneh-aneh, kadang itu cuman musiman, 6 bulan, setahun, habis itu dia udah turun lagi. Tapi kalau di Indonesia tuh kadang mie, nomor 1 bukan ayam, mie, bebek yang memang bisa makanan hari-hari, dia akan stay terus. Nah gue sekarang buka tuh yang sama UMKM, Rojo Sambal. Nah itu lo dapetnya dari mana? Nggak sengaja itu, jadi gue punya temen si Aan punya temen lagi. Emang gue tahu dia tukang kaki lima gitu. Gue datang ke Kalibata, gue cobain, enak. Ya elah, gue buat konten. Tadi awal emang buat konten aja, tapi memang niat gue ya udah ntar gue bantu, gue invest gitu. Terus tiba-tiba udah enak, gue cobain enak. Pas udah ntar gue invest enak. Pas gue kamera masih roll nih, terus pas mau balik, Arabi ini gitu. Kasih nama si Putra. Pakai materai nih, apaan?
Arapi tanda tangan biar Arapi nggak kabur, Arapi jadi invest ya. Jadi gue tanda tangan cing, tanda tangan gue, terus gue posting, udah nih gue udah tanda tangan. Akhirnya ya karena itu lucu kan, jadi itu nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja. Karena awalnya tadinya gue mau buka kafe di Bintaro gue mau buka kafe sama ayam-ayaman gitu juga. Terus tiba-tiba kontraktornya kabur, yang harusnya 3 bulan jadi 6 bulan. Gue bingung kan, nggak sengaja malah jalannya diketemu sama ini UMKM-nya, udah jalan deh nih si Rojo Sambal ini. Lo nggak mau iseng invest lebarin jalan di depan rumah gue? Ada materai nggak? Ada kan? Biar mobil lo bisa masuk. Iya. Raffi, ini lo membuat anak muda ngiri, membuat orang tua nyesel. Kenapa? Anak muda tuh ngiri dengan segala pencapaian lo. Terus orang tua tuh kayak gue tuh nyesel, anjir gue kenapa dulu tidak segigi ini ya untuk berusaha segala macam. Nah, lo memandang diri lo sekarang seperti apa sih, Vi? Tapi kan semuanya plus minus. Gue juga terkadang bukannya nyesel sih. Gue tuh nggak punya masa SMA, nggak punya masa kuliah. Jadi yang terkadang kalau, nah ini yang gue pengen Rafathar, si Rayanza, emang selagi ya waktu itu kan karena bokap gue meninggal ya, dan udah jadi pilihan aja lah. Ya udahlah itu pilihan gue. Cuman emang plus minusnya membuat mental gue memang mentalnya agak-agak tambeng kalau gue, karena gue udah dari kecil tuh mutusin apa-apa sendiri, ya udah tambeng lah, gue udah tahu segala resiko ini, jadi ada plus minusnya. Mungkin mental gue belum tentu si Rafathar Rayanza seperti gue nih, tapi ya gue nggak punya masa sama keluarga, nggak pernah, sedikit banget waktu gue sama keluarga, sama teman sekolah ininya. Jadi gue juga berpikir mungkin si Rafathar Rayanza kalau selagi orang tua gue maksudnya bisa kasih dia yang terbaik supaya dia nggak kehilangan masa-masa itu, gitu aja sih. Iya. Ya cuman dibilang nyesel, nggak nyesel juga karena membuat gue jadi seperti ini karena pilihan lah. Tapi kalau gue boleh memilih, ya memang kadang gue waktu itu tua kecepatan aja, makanya pacarnya yang tua kan. Nggak maksudnya, jadi gue emang tuanya kecepatan karena gede di jalan gitu ibaratnya. Iya. Nah, kayaknya Rafathar Rayanza ya memang gue sebagai orang tua pun harus mendidik anak kita sesuai dengan pada zamannya. Iya. Jadi Al-Quran kan ada tuh ya. Jadi ya udah sesuai dengan zamannya nanti dia gimana ya, tapi sengaja dia masih gue sebagai orang tua bisa ngeplotingin dia agar dia nggak kehilangan masa-masa tubuhnya sesuai dengan usianya gitu. Iya. Kemarin gue ngeliat di postingan siapa ya gitu, ada yang penyesalan lo nggak sempat foto sama bokap, itu apa sih? Gitu? Itu jadi terakhir itu waktu bokap gue masih ada tuh, umur gue masih kelas 2 SMA deh kayaknya, itu kelas 2 SMA ya. 2 SMA atau 3 SMA. Ya itu yang lagi punya duit, lagi mabok-mabok, bokap gue sakit-sakitan lagi. Gue nggak tahu, nggak ada angin nggak ada hujan tuh bokap gue minta foto keluarga ujuk-ujuk, hari Minggu. Wah, hari Minggu minta foto, orang malam Minggu kan kita lagi acep nih, lagi party, pecah lagi, lagi Bandung waktu itu, party. Janji besok jam 7 ya, iya pak, jam 9, toko buka, pas foto di Yonas ada di Bandung tuh, jam 9, oke, gue bilang jam 9 oke. Oh lagi asik ya, dibayain mulu udah berangkat belum? Udah jam 7 pagi. Iya, ntar lagi. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 ditanya lagi. Terus adik gue nanya, nepon adik gue, gimana sih? Itu papa udah pakai jas, udah nungguin mau foto keluarga nih. Ya ini macet, ntar sore. Ya udah deh kata papa, jadi nggak tapi datang? Jadi. Ya udah kita pulang dulu deh kata papa. Nanti kalau dekat kasih tahu, ntar kita balik lagi. Mati handphone gue, udah nggak dikabarin kan, udah pas sore gimana sih, ini papa udah nungguin lo di rumah dari tadi, mau berangkat cuma nungguin doang. Udah deh mah, nggak usah deh, ntar aja deh, ini lagi sama teman-teman nggak enak. Ya udah kapan fotonya? Gue lupa deh, Kamis atau Jumat, gue bilang Kamis atau Jumat, bener ya? Iya. Rabu malam nih pecah lagi. Bukan, kabarin meninggal bokap gua pas besoknya mau foto. Itu gue nyesalnya bukan main, cuma minta foto doang. Itu terakhir tuh gue akhirnya habis foto, habis meninggal, akhirnya kita sebulan tuh foto keluarga tanpa bokap gue. Terus bokap gue cuma ditempel gitu, jadi sedih gitu. Anjing, emang anak biadab ya gue. Sialan tuh emang, gara-gara narkoba tuh anjing. Ibaratnya ekstasi tuh, itu tuh begitu tuh hidupnya tuh.
Ya meskipun yang kita bukan yang tiap, tapi kalau lagi asik tuh, emang lupa sama semuanya. Kadang begitu. Itu penyesalan gue. Penyesalan lo tuh. Habis gitu balik lagi. Karena kalau diajak kita temen-temen, gitu lagi dulu. Cuman ya itulah maksudnya penyesalan gue. Emang gitu doang sih. Jadi gara-gara dulu punya duit sendiri, padahal bokap gue nggak pernah minta, cuma minta itu doang. Jadi gitu udah nyesel banget gue. Lo ada ini nggak sih, ada konsep ngegedein anak harus kayak begini, harus kayak begitu, atau lo lepas aja? Gue itu emang agak unik, bukannya, jadi gue selalu ngelihat si anak aja, karena dari dulu gue tuh nggak pernah sama bokap gue tuh nggak pernah, cuman satu, dia selalu bilang ke gue kudu jadi orang yang jujur sama baik lah, maksudnya jujur, baik, tenggang rasa, itu doang, sama takut sama Allah, itu doang dia yang selalu wanti-wanti. Jadi gue nggak pernah, jadi bokap gue tuh jarang banget melarang gitu, misalnya ya udah, kalau misalnya ya udah, tapi kalau memang lu nggak suka ya, atau lu nggak cocok ya lu harus sadar diri gitu. Jadi gue pun ke anak gue kayaknya segitu gitu, akan segitu, cuman ya gue harus emang harus nggak deket sih sama anak sih. Kayak bokap gue ke gue tuh agak jauh, bukannya jauh, ngobrol aja sebelahan aja kan, kira kita nggak ngobrol gitu. Jadi itu pun kadang yang menjadi ya harusnya gue ntar ke anak gue gimana pun ya kita yang harus ngerangkul karena bokap gue dulu galak tuh, nggak galak sih sebenarnya, asik, tapi kalau marah tuh gue cemplungin ke kolam gitu. Dulu gue main game mulu nih kerjaannya nih, saya nggak diinjek gitu bokap gue, saking guanya juga badel kali. Tapi kayaknya gue kalau anak gue bandel kayak si Rafathar ini termasuk yang bebel gitu. Jadi gue pendekatannya gue jarang, ya kadang gue kalau ini suka gue peluk-peluk, maksudnya harus ada touchment sama anak tuh, kita harus paling terpenting tuh komunikasinya bukan hanya lagi ngapain, tapi ada touchment yang berbeda gitu. Dan setiap anak kan beda-beda kita caranya gitu. Kalau sama si Cipung? Nah si Cipung ini lebih kayak gue, jadi dia lebih murahan gitu, murah senyum maksud gue. Kalau si Rafathar itu emang dia susah kan orangnya, emang agak-agak keras gitu, agak-agak gengsi. Kalau si Cipung itu orang mau foto ayo, kayaknya lebih kayak gue gitu, lebih gampang gitu. Cuman ya kan kita nggak tahu udah besar. Cuma kayak Rafathar itu ya yang gue lagi jagain banget tuh, karena Rafathar tuh dulu ya ada sisi dari gue nya juga sih sebagai orang tua. Gue bikinin film, gue iniin. Jadi dari kecil tuh dia udah ketemu orang tuh, wah Rafathar. Jadi udah agak trauma dengan hal itu sebenarnya Rafathar tuh. Makanya sekarang dia syuting nggak mau. Jadi kayaknya gue juga nggak bisa nih, gue kayaknya setiap anak tuh beda-beda. Jadi kalau memang anakku ini belum tentu dia mau jadi artis kayak gue gitu. Jadi kayak si Rafathar, gue sekarang udah realize, udah lu mau jadi apa aja gue nggak maksa. Kayak si Cipung gitu, nggak gue paksa gitu. Kayak sekarang gue udah bilang sama Gigi, kayaknya si Cipung kita jangan kayak Rafathar deh. Dulu kita pengen iniin banget. Tapi anak nih mau gitu kalau yang ini. Oh, dia lebih happy malah jadi. Ada kamera. Iya, dia ada mic, dia lebih gini. Kalau Rafathar enggak, dari dulu tuh memang dia, cuman guanya dulu yang pengen kan, ya karena anak pertama kan, laki-laki, dan gue juga entertain, gue pengen banget gitu. Ternyata si Rafathar belum tentu kesana gitu. Itu pembelajaran sih buat gue. Ada sisi-sisi trauma antara hubungan lo sama bokap yang nggak mau ulang di Rafathar. Ya kayak kalau bokap gue sih bukan maksudnya yang trauma tuh tadi. Kalau bokap gue sih gue nggak pernah ada gimana sama dia. Cuman traumanya kayaknya gue sama anak terus ngobrol. Cuman kalau si Rafathar dulu, karena kan gue bikinin dia film, gue tuh pengen ayo muncul gitu. Si Rafathar kayaknya memang dia nggak ke situ. Jadi gue kayaknya salah deh. Kayak si Rafathar dia lebih introvert. Jadi memang gue sebagai orang tua nggak boleh gitu. Udah deh, yang si Cipung tadi gue bilang sama bini gue, udah deh yang ini santai aja. Tapi Cipung yang memang mau. Jadi kita gue sebagai orang tua harus jeli gitu ngelihat, bukan membeda-bedakan anak ya, tapi memang treatment anak tuh emang nggak bisa disamakan gitu. Meskipun secara universalnya sama. Oke, ini terakhir nih mengenai balik lagi ke Tosi. Harapan lo sebenarnya apa sih dari ada Tosi ini selain bisnis ya? Bisnis sekarang belum, yang lo bilang juga belum dapat banget gitu. Ya sebenarnya gue seneng tuh membuat IP. Gue tuh sadar hidup ini memang kita bisa langgeng itu karena kita punya IP. Contohnya IP itu Raffi Ahmad, itu tuh IP. Cing Abdel, itu tuh IP. Tapi kan contoh Cing Abdel IP-nya di mana nih? Kita bisa taruh misalnya Cing Abdel sebagai pembawa acara muslimah, maksudnya
religi. Iya religi. Itu kan IP yang itu gitu. Kita bisa keep. Nah itu kan kayak Cing Abdel, lu bisa berapa tahun bertahan di situ. Tapi kan ada lagi nih Cing Abdel IP sebagai stand up comedian, ada gitu. Cing Abdel nanti bisa lagi punya IP, misalnya Cing Abdel sama anak yang memang family ada gitu. Nah gue tuh sangat menyadari bahwa IP itu yang akan menghidupkan kita ke depan. Jadi IP itu harus dipoles banget. Kayak gue misalnya Raffi Ahmad, ada orang Raffi Ahmad dulu IP-nya Playboy, ya udah gue pakai itu aja. Setiap kayak gue kan nggak bisa ngelawak ya, setiap kali gue di acara TV Play gitu ya udah gue sok ganteng, sok ketemu cewek goda-godain. Ya udah tapi ternyata itu yang kepake. Bisa IP gue main sinetron dulu ya gue acting yang bener. IP-nya sebagai presenter ya gue presenter bener. Selain itu kan ini masih pakai badan kita nih Cing. Kita juga menyadari badan kita semakin tua mau sampai kapan. Kalau kita pengen abadi terus, tapi kan yang namanya nama kayak Cing Abdel sampai lu mati juga akan tetap orang hidup terus. Nah, misal Raffi Ahmad mungkin kalau gue udah nggak ada bisa berubah jadi Rans, bisa berubah jadi makanan, bisa berubah jadi sepak bola, bisa berubah jadi lain-lain. Jadi gue tuh udah memikirkan kalau gue mati suatu saat nanti yang gue milikin ini semuanya tetap bisa bergerak menjadi IP yang bisa bermanfaat. Jadi ya bolanya masih ada, mungkin tosinya masih ada, acara snack rojo sambalnya masih ada. Jadi itu yang memang bisa menghidupkan kita, seenggaknya yang bisa bermanfaat selain amal perbuatan, tapi ya siapa tahu itu yang bisa membantu generasi-generasi kita. Kan belum tentu juga anak kita, cucu kita rezekinya kayak kita, tapi itu yang seenggaknya masih bisa nolongin mereka. Jadi IP itu Cing yang gue lagi butuhin, lagi gue usahakan saat kita nggak kerja tapi kita masih bisa dapat penghasilan. Iya. Nah Tosi ini hak intelektualnya ada di siapa? Punya Rans. Jadi terkadang hak intelektual itu penting. Memang kita pun ya kayaknya juga sekarang TV juga. Makanya gue mau bekerja sama TV yang bisa mengerti akan hal itu. Misalkan kita ide dari kita yang paling mahal kan ide dan lain-lain. Jadi rasanya juga SCTV juga dia menghargain itu. Ya udah Raf, itu memang haknya punya Raffi. Dia ibaratnya ibaratnya gue pindahin ke TV lain juga itu punya gue gitu. Tapi kan ya selagi etikanya berjalan. Jadi ya mungkin kalau kayak contoh misalnya acara-acara apa ya, kayak misalnya Dul anak sekolahan itu kan IP-nya ya punya, gua nggak tahu sih punya, ya ada terus kan Dulnya kan ada terus, Warkop gitu pasti kan ada lah. Jadi kayak begitu yang lagi gue coba cari. Jadi IP itu bisa menjelma. Ini contoh yang gue suka tuh di luar negeri tuh, contoh nih misalnya Arnold Schwarzenegger ya, Terminator. Meskipun dia udah nggak jadi Terminator, tapi kan Terminatornya jadi mainan, jadi apa, Walt Disney. Walt Disney juga meskipun orangnya udah mati, Walt Disney-nya jadi taman hiburan, tempat bermain wahana. Jadi ada Mickey Mouse, ada ini, ada itu. Rans juga gitu. Kayaknya Rans tuh, ya guanya kalau udah nggak ada tuh Rans tuh ada Mickey Mouse-nya, misalnya ada bolanya, Donald Bebeknya basketnya. Emang lu kapan sih nggak ada? Mau kapan? Kayaknya lu duluan. Tapi gue ada trauma loh, karena bokap gue meninggal di usia 47. Jadi gue sekarang 36. Oh masih lama lah. Tapi ada gue Cing. Iya takut mati muda itu ada. Tapi ada nih, gue pernah gue waktu itu kan ketemu sama si Abizar, Abizar anaknya UJ. Jadi waktu pas UJ masih hidup, dia kan senang motor. Gue baru beli motor Ducati waktu itu. Acara YKS joget-joget, UJ bintang tamu. Wow, lagi bawa, UJ bilang, wih gila motor ente keren, wow ini motor aneh gini-gini. Si Abijarnya masih seumuran Rafathar tuh, masih kecil. Udah tuh. Terus pas kemarin gue ketemu sama si Abizar, itu gue langsung flashback loh. Ya Allah, ini kayaknya berapa tahun yang lalu terakhir gue ketemu bapaknya nih. Bapaknya masih ada. Kita motor-motor kayaknya seumur gue nih, umurnya dia sekarang gitu. Sekarang gue kayaknya ketemu si Abizar seumuran gue waktu itu, terus gue udah punya anak Rafathar. Gila, itu kita langsung kayak gue, aduh bokap gue matinya muda lagi. Jadi gue, kalau gitu gue selalu tuh kepikiran tuh. Itu lu suka pikirin takut mati muda? Iya, takut mati muda. Bukan, kemarin gue baru cek kesehatan tuh di Singapura, cek semua jantung. Jadi bokap gue tuh 12 bersaudara, 13 bersaudara, 8 orang mati semua karena jantung, karena bawaan turunan ya. Kolesterol gue kemarin tinggi 360 karena memang turunan. Cuman ya alhamdulillah sih sehat semua. Tapi gue itu suka ketakutan
aduh suka ketakutan gitu gara-gara kan bokap gue kagak bisa gendong cucu. Gue juga suka kepikiran kok gini si anjing nih gue masih nyampe kayak gitu. Takutnya mati, nggak bisa gendong cucu. Gitu gue aneh gue. Iya. Tapi emang secara medis penyakit bawaan lo ada? Ada, tapi enggak, anehnya ke gue karena makanya gue nggak ngerokok. Sejujurnya gue minum juga ya elah sesekali doang. Bukan yang emang ini itu juga kalau emang udah lagi social drinker aja. Jadi pas dicek kemarin alhamdulillah sehat semua sih, cuman kolesterol doang aja. Iya. Nih, nggak jadi terakhir dari tadi. Ini ada yang gue pengen sampai ini. Gue kan janjian sama Raffi. Raffi itu agak telat sedikit, tapi dia langsung ngabarin. Menurut gue itu attitude yang bagus banget, yang jarang, gue selalu jarang dimiliki oleh orang-orang yang itu. Lo gimana tuh? Selalu gue karena gue apa ya? Karena gue itu udah biasa kerja tuh sehari misalnya 4 atau 5 tempat, Cing. Karena gue begini, kalau misalnya gue juga sama, misalnya gue ngundang orang, misalnya orangnya terlambat gitu. Sebenarnya sih manusiawi aja terlambat. Tapi kan sekarang kalau dikasih tahu, gue kan bisa ngatur kerjaan gue yang lain. Betul. Itu sih yang paling terpenting. Jadi gue juga pasti kalau salah, aduh Cing, sorry nih gue terlambat nih kira-kira karena begini ya. Gue kan takutnya lu ada acara atau bagaimana gitu. Karena gue biasa kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita ada satu orang yang terlambat, ya bisa dimaklumin. Tapi kalau ngasih tahu kan enak, kita bisa ngatur yang lain. Dan itu juga salah satu etika sih, maksudnya etika gitu. Lu kasih tahu aja gitu kan, nggak ngapain kita nggak ngasih tahu gitu. Dan itu lo lakukan semua. Memang lo orang yang on time apa enggak? Gue sih sebenarnya on time karena udah biasa terpaku oleh kerjaan ya. Terkecuali kayak misalnya ya ada satu lain hal gitu, misalnya ya ada orangnya, misalnya gue di acara ini lagi sama orang yang misalnya ya menteri ataupun apa, gue kadang nggak bisa cabut gitu. Pasti gue ngomong, tapi rata-rata sih gue setelah-telatnya nggak pernah. Ya itu juga mungkin salah satu kunci kita bisa bertahan sih, Cing. Ya, itu dia, itu sih paling terpenting sih. Gue sejelek-jeleknya ya pasti karena ada urusan gitu. Itu juga salah satu kunci kita emang kalau mau sukses ya. Panjang gitu maksudnya. Iya. Telat manusiawi tapi ngasih kabar. Kasih kabar, sengaja kita ada banyak yang nggak ngasih kabar juga kan, kita ada di mana jadi kita nungguin aja. Betul. Iya. Betul, Cing. Iya. Oke, Raffi Ahmad, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus, umurnya panjang, bisa gendong cucu dari Rafathar dan Cipung. Nah, kita lihat, kita duluan atau lu duluan nih. Maksudnya yang main nanti. Iya. Jadi final siap final. Gue akan lu lawan Onat dulu. Iya, kan gue yakin menang itu. Iya sih, tapi kalau gue si Onat gayanya kan ke cewek ya kalau main. Gayanya. Insya Allah lawan Denny Cagur. Tapi kalau bisa diatur gue lawan Desta di ini, gue mau. Bisa, tapi si Desta bisa. Cuman si Desta itu kan Sabtu itu suka ada Vindes Tour kan. Oh iya. Kalau hari Sabtu tuh nggak bisa dia. Cuma dia sekarang ngajakin Sabtu ini. Tapi kan lu kagak ada jadwal Sabtu ini. Sabtu ini dong? Bukan, emang iya? Iya. Nggak, kalau gue misalnya Sabtu ini nih, misalnya gue ajak lu main sama dia. Tapi kan jadi kayak exhibition match dari turnamen langsung itu yang kadang gue bingung, tapi cobalah. Atau minggunya? Minggunya sih nggak bisa. Hah? Minggu lu bisa nggak? Minggu kenapa gue? Juri. Oh iya. Tuh, itu yang kita kadang bingung. Iya. Nggak, yang gue bingung, misalnya Sabtu ini si Desa udah bilang, bisa gue lawan Cikabril. Cuma kan lu habis turnamen, ya kan? Maksudnya kan ini turnamen nih. Iya. Ya kecuali, ya bisa aja sih si Desa datang nantangin lu, bisa aja. Cuman gue cek deh durasinya nih. Iya. Cuman kan nggak ada. Intinya lu menang juga, lu sekarang lu menang. Udah tahu, ya kan exhibition. Lu kalah, malu dong. Berarti lu nggak cocok untuk jadi juara. Gitu yang gue pikirin. Ya kan gue yakin menang. Yakin aja. Oke, kita coba. Oke, Raffi, terima kasih ya. Makasih, Cing. Iya, salam buat keluarga. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.